BAP ini? Membaca, betul. BAP ini sudah benar? Sudah benar. Ya, di sini saya sampaikan bahwa pasal yang ada di BAP yang Anda tanda tangani terkait dugaan tindak pidana pasal 368, ya. Saya sampaikan kepada Anda, saudara saksi. Sekedar saya coba ingatkan semua BAP semua setebal 1 meter ini semuanya pasal 368. Tanpa ada pasal pertanyaannya, kalau BAP kan semuanya sudah pegang. Ya. Sekarang silakan pertanyaan, faktanya apa? Saudara saksi, Anda melaporkan persoalan ini adalah persoalan pribadi Anda. Apakah persoalan terkait dengan produk kecantikan? Saya melaporkan ini yang mulia izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan skincare. Betul, sebagai dokter yang jaga di. Sebagai pribadi. Betul. Oke. Sebagai pribadi Anda. Yang pertanyaan saya, skincare yang milik PT apa? Ini PT Grafika RMA Group. Itu perusahaan siapa? Perusahaan saya. Perusahaan Anda atau perusahaan siapa? Siapa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut? Ada saya, ada suami saya. Ada suami saya. Itu produknya apa? Banyak. Produknya banyak. Mereknya Glavincia, mereknya Dermaglose. Semua merek itu adalah punya Glavincia RMA Group. Betul, akan tetapi yang saya laporkan bukan mengenai masalah produk. Ya, kita ingatkan. Jadi Anda secara tegas menyatakan sebentar kita sidang masih banyak, fokus. Saksi kita ingatkan berkali-kali ya. Dijawab yang ditanya saja. Baik, yang mulia. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Ya, fokus. Silakan diteruskan. Cuma ingin ketegasan aja yang melihat biar jelas. Anda bermasalah secara pribadi dengan kita terjadi. Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan di sini? Saya dikata-katai, saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Sebentar, semua jangan bicara ya. Kita yang ngatur. Jadi kita ingatkan saksi sekali lagi ya. Dijawab yang ditanya. Masalah tadi mengenai abu-abu dijawab saja, kalau nggak tahu saya nggak tahu. Itu ya. Nggak usah emosi ya. Kita santai aja. Silakan masa dulu teruskan. Ya, pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu tapi Anda abu-abu atau bagaimana? Enggak, saya ini kebetulan ya. Mungkin saya pengen karena ini prinsip yang mulia abu-abu. Sebentar ya. Itu pertanyaannya begini ya. Kan saudara dikatakan abu-abu ya. betul namanya. Yang dimaksud abu-abu oleh terdakwa saudara tahu nggak? Yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini penipu. Abu-abu itu ya, abu-abu. Iya, Maksudnya tahu nggak? Iya Pak, Yang dimaksud tahu nggak? yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak Jadi putih. nggak tahu ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin berarti nggak tahu ya. Kulit saya abu-abu yang mulia. Tahu nggak yang dimaksud terdakwa abu-abu? Konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti dianggap kulitnya abu-abu yang mulia. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, dari tadi Anda menjelaskan tentang orang lain yang bernama doktif. Saya lihat dari tadi keterangan Anda ada permasalahan dengan doktif, tapi tiba-tiba Anda membuat laporan terhadap terdakwa dan Anda merasa itu ada persoalan pribadi, bukan kaitannya dengan skincare. Pertanyaan saya, siapa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama disuruh melakukan menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita
Menjelek-jelekannya seperti apa? Jelek-jelekannya sebagai dokter kecantikan yang mengatai saya dokter penipu, saya penjual penipu. Selain itu juga jangan dibeli produknya, dia mukanya aja jelek, berurusan jempol. Hanya itu persoalannya. Ya, kredibilitasnya dihancurkan di situ. Oh, karena Anda dempulan begitu terus kredibilitas Anda terganggu. Sangat. Bahasa mulia ini Kan dia sendiri yang bilang. jelasnya apa yang diketahui ya. Silakan nanti dikomentari, dituntutkan, Sabar. Sabar, Pak. Jadi, saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh dokter Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki. Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dokter Oki menelpon saya. Jadi tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun umum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Ini kan sudah ditanyakan kan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang. Yang memulai itu adalah dokter Oki, telepon bertiga, baru besoknya semuanya teleponkan begitu. Ya tolong jangan diulang-ulang. Bukan kita melarang ya. Tapi kita yang di sini itu satu profesional semua, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat Anda ada percakapan dengan ini sangat penting Yang Mulia, terpaksa harus saya sampaikan dan saya tegaskan karena ini adalah clue dari persoalan ini. Pada saat Anda berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu adalah yang pertama kali menyebut siapa? Atau Anda yang menyatakan apa yang terbaik? Bagaimana kalimat awalnya? Ismail Marzuki mengatakan, dokter kalau mau, tadi saya sudah menjelaskan, izin, kalau mau disumpal, ini kita mau diam, pakai apa? Ya pakai duit lah dok. Aduh, gimana Mail, saya nggak enak. Terus Mail bilang, nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail. Mail kemudian menjawab, kita minta 5 miliar untuk membuka mulut kita dari agar tidak menjelek-jelekan dokter di media sosial. 5 miliar. Setelah itu bagaimana kejadiannya? Anda tawar atau bagaimana? Saya sudah menjelaskan Ya, ini memang saya ingin kepastian di sini karena Kalau sudah dijawab, memang saksi jawabannya harus seperti itu. Ya begitu ya. sudah kan. Jadi oke, dari angka 4 miliar itu terjadi 2 kali pembayaran. betul, Betul. Yang 2 miliar masuk ke rekening developer, betul. betul. Yang 2 miliar dibawa uang cash itu uang dari mana? Uang dari bank, Ya tahu uang dari bank. Dan uang rekening siapa? rekening saya. Sekali lagi kita ingatkan ya, itu kan uang yang membawa suaminya ya. Itulah ya. Ya, saya karena ini kan ada rekening perusahaan, ada rekening pribadi. Karena ini penting sekali saya ingin ketahui karena dari tadi tidak jelas itu sumber uangnya dari mana. Itu dari rekening pribadi atau perusahaan? Dari rekening pribadi yang mulia izin tadi saya sudah mengatakan dan sudah diperlihatkan dari nomor rekening Reza Gladys bukan dari perusahaan yang mulia. Yang uang cashnya Sama dari uang perusahaan kami tidak memegang. itu dari uang suami pribadi. Uang pribadi. Oke, uang pribadi. Izin Yang Mulia, ini terkait dengan percakapan yang seperti apakah saya diizinkan ingin meminta ketegasan terkait dengan adanya kalimat-kalimat di dalam percakapan yang menjadi barang bukti ya, Pak? Apakah saya diizinkan? Selama belum ditanyakan oleh penuntut umum silakan. Ya. Saya ingin ke depan Yang Mulia jika Penuntut umum saksi silakan ke depan. Anda jangan pakai Anda pengacara tapi Anda benar sih tidak, karena ini barang bukti. Saya minta Anda untuk
bilangin aku lagi main. Benar. Tapi ini kalimat benar atau salah? Satu tahun. Satu tahun bilangin aku lagi main. Benar tidak? Sebentar dulu. Pertanyaan. Aduh. Sebentar. Penasihat hukum. Aduh ya. Ngerti. Oh my god. Ini kayaknya Duduk, silakan. Silakan duduk. Nggak usah takut, nggak perlu ada Dari kampung kah semuanya? kayak lagi Diam, kita nggak usah ngomong. Saksi ya, ini kan tadi sudah ditanyakan oleh penuntut umum, tapi ditanyakan lagi oleh penasihat hukum. Ada kata-kata yang sama ya di percakapan hasil rekaman gitu ya. Kita minta penegasan dari saksi ya. Agak maju dong, saya kaki aku Kata-kata yang capek. ditanyakan oleh penuntut umum sama penasihat hukum pendapat tadi, itu maksudnya apa? Izin yang ngomong, saya menjelaskan ulang. Tadi saya sudah menjelaskan. Dok, Terakhir buat penuntut saya umum. jelaskan kembali yang mulia. Ismail Marzuki mengatakan kepada saya, Dok, Mail jamin kalau dokter jadi bayar yang 5 miliar, jadi kirim 5 miliar, Mail jamin dok, mulut kita akan terkunci. Dia tidak akan lagi menjelek-jelekan dokter Reza. Kalau ada yang menjelek-jelekan dokter Reza, ini kita akan menjadi garda terdepan buat dokter Reza dan akan langsung menghajar orang yang menjelekkan dokter Reza di media sosial. Dokter tinggal diam aja. Tapi ini hanya berlaku selama 1 tahun ya dok. Lalu saya menjawab yang mulia, maksudnya nanti 1 tahun saya jelek-jelekin lagi seperti itu. Bentar ya. Sebentar ya. Bahwa saksi sudah disumpah ya, kita harus menghargai. Kalaupun nanti keterangan atau penegasan ini beda dengan yang ada di BAP ya. Ini kan rekaman suara terus diterjemahkan ke tulisan ya. Kalau ada perbedaan silakan disikapi oleh penuntut umum dengan penasihat hukum nanti, tuntutan dan pembelaan. Tapi itulah penegasan dari saksi atas suaranya yang sudah direkam kan begitu ya. Kalaupun nanti penulisannya menurut penuntut umum dan menurut penasihat hukum kok ada perbedaan persepsi penafsiran, silahkan nanti disimpulkan di tuntutan dan pembelaan. Silahkan dilanjutkan yang lainnya. Panas guys, panas. Jadi kita ingatkannya. Benar, kita ingatkan bahwa tim penasihat hukum sudah bertanya. Nanti kita kasih kesempatan satu-satu ya. Kalau sudah ya cukup. Jangan sudah cukup nanti tanya lagi gitu ya. Silakan. Baik, saudara saksi ya. Di keterangan Anda tadi mengatakan bahwa jaksa juga tadi pertanyaan terkait dengan pengaduan ya. Tanggal 1 ini tidak bermaksud untuk mengulangi, tapi pengaduan itu adalah bagian dari proses hukum ini, dimulainya proses hukum ini terhadap terdakwa kita ya. Nah, pengaduan Anda tanggal 1 Desember 2024 ya, masih ingat saudara ya? Baik. Di Langsung aja pertanyaannya. Ya. Langsung aja. Baik yang mulia. Kita semua sudah punya datanya. Oke. Ya. Saya mau bertanya kepada saudara terkait dengan ada kalimat Anda di dalam surat pengaduan itu yang isinya begini.
bahwa intinya permasalahan ini dimulai dari Dokter Samira yang mereview produk Anda, betul? Gitu? Jadi kita ingatkan lagi ya. Sebentar, ada lanjutan sebentar. Jadi kita ingatkan, poinnya aja pertanyaan. Iya, ini kalau sebentar ya. Ini makanya berkaitan. Kalau saksi dengan pertanyaan tidak jelas, baru saudara jelaskan. Baik. Langsung aja pertanyaan. Tanya ya tanya. Nah, pertanyaan saya, di dalam surat pengaduan yang Anda bikin, ya Anda menjelaskan begini, bahwa atas saran dari Dr. Oki Pratama tersebut, maka keesokan harinya saya tanggal 14 menghubungi Mail lewat WhatsApp, melanjutkan percakapan. Di dalam percakapan tersebut, ya, Mail memberikan saran atau solusi, ya, ingat ya, saran atau solusi yang pada intinya mengatakan kepada saya agar produk skincare saya tidak direview lagi oleh dokter detektif, maka saya diminta untuk memberikan uang sebesar 5 miliar. Oke? Pertanyaan saya, Anda mengikuti saran dari Mail tersebut atau solusi yang ditawarkan sama dia? Mengikuti seperti apa? Yang dibilang Anda, Mail memberikan saran supaya atau solusi supaya Anda memberikan uang 5 miliar agar produk Anda tidak direview oleh dokter Samira. Bukan seperti itu, izin saya menjawab. Oke. Nah, apabila dokter sudah membayar senilai 5 miliar kepada Nikita Mirzani, maka Nikita Mirzani akan menjembatani untuk agar dokter diam dan tidak menjelek-jelekan dokter kembali di media sosial. Oke. Berarti Anda punya keinginan untuk meminta bantuan kepada Mail, kepada Nikita melalui Mail. Tidak meminta bantuan, tapi Lah, saya ini surat pengaduan Anda, makanya saya bacakan itu kan Mail memberikan solusi. Dijawab aja apakah saudara minta bantuan atau tidak. tidak yang mulia. Tidak meminta bantuan. Tidak yang mulia, Mail langsung mengatakan akan menjembatani. Ini berarti nggak benar ini pengaduan Anda. Yang jelas pertanyaan saudara sudah dijawab. Tidak masalah nanti ada perbedaan di surat pengaduan, silahkan disimpulkan perbedaan. Baik, oke. Itu kan solusi. Anda punya pilihan pada saat itu untuk mengikuti atau tidak mengikuti solusi Tidak, saya itu. tidak punya pilihan. Kenapa tidak ada? Karena apabila tidak, nama saya akan terus dijelek-jelekan di media sosial seperti yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani sebelumnya. Karena apa? Akan terus-terusan dijelekkan oleh Nikita Mirzani sebelumnya. Karena di situ Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama mencontohkan bagaimana Suneo, Dr. Ica teman sejawat kami juga yang awalnya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, dibilang Suneo, kepalanya botak, bopeng dan sebagainya rupanya. Fisiknya dihancurkan juga sebagai dokter kredibilitasnya setelah membayar 3 miliar melalui Dr. Oki Pratama menjadi tidak dijelek-jelekan kembali. Oke. Nggak usah. Tenang ya. Baik, saya lanjut pertanyaan saya. Tadi Anda sampaikan bahwa Anda sebagai pribadi dokter merasa kredibilitas Anda hancur, gitu ya. Nah, kalau begitu, di dalam surat dakwaan ini disebutkan atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut membuat saksi Reza Gladys Febrianisari menjadi terancam kredibilitasnya sebagai pemilik dari produk Glavitsya. Ya, di dalam surat dakwaan halaman 3 dan 4 menyarankan terdakwa Nikita Dr. Oki menyarankan kepada Reza Gladys untuk menyelesaikan permasalahan mengenai produk Glavitsya. Pertanyaan saya, produk Glavitsya yang sebenarnya direview ini atau yang Anda pribadi yang direview oleh Nikita? Izin menjawab yang mulia. Jadi permasalahan produk, memang produk itu terus-menerus dijelekkan dan produk tersebut terus-terusan direview. Tapi saya tidak khawatir karena produk tersebut sudah berizin BPOM yang mulia. Akan tetapi setiap saya live, kata-kata yang
Nikita Mirzani selalu disebutkan oleh masyarakat